Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap ada kode oke sip dari Hasto Kristianto kepada Saiful Bahri soal uang 850 juta rupiah. Jaksa penuntut umum JPU membeberkan adanya kode oke sip percakapan antara Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto dengan terdakwa Saiful Bahri. Percakapan yang dimaksud melalui pesan singkat di WhatsApp yang terjadi pada 23 Desember 2019. Awalnya, Jaksa Muhtakdir Suhan ingin mengkonfirmasi terkait adanya percakapan antara Hasto dengan Saiful sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Pak, tadi sudah ditanyakan ada komunikasi chat WA dengan Bapak dan Saiful. Apakah ada komunikasi lain? Ini penegasan kembali bahwa ada penyampaian oleh terdakwa menyampaikan bahwa lapor Mas hari ini Pak Harun geser 850. Ada penyampaian demikian saksi di komunikasi chat WA tanggal 23 Desember. Begitu tanya jasa takdir kepada Hasto. Dalam komunikasi, jaksa menyebut bahwa Hasto merespon pesan singkat dari Saiful dengan kata oke sip. Saya tidak ingat persis, hanya saja setelah saya melakukan peneguran dan klarifikasi atas persoalan ketika saudara terdakwa meminta dana kepada Harun Masiku. Setelah itu, komunikasi saya bersifat pasif sehingga ketika ada WA dari saudara terdakwa, saya hanya menjawab oke sip. Jawab Hasto. Namun demikian, Hasto menyebut bahwa responnya itu bukanlah memberikan atensi atau perintah kepada Saiful, melainkan diartikan bahwa pesan tersebut sudah dibaca oleh Hasto. Artinya, saya membaca tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut. Begitu kata Hasto. Percakapan itu diketahui setelah terjadinya proses tawar-menawar antara Wahyu Setiawan dengan Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fridalina sesuai dengan surat dakwaan. Di mana awalnya Saiful Bahri menyampaikan dan meminta serta memerintah kepada Agustiani untuk menanyakan biaya operasional serta menyebut telah siap dana senilai 750 juta rupiah. Agustiani pun juga meneruskan pesan dari Saiful tersebut kepada Wahyu. Wahyu pun menjawab pesan Agustiani dengan kata 1000 yang diartikan senilai 1 miliar. Agustiani pun meneruskan bahwa menjawab Wahyu kepada Saiful. Selanjutnya pada 13 Desember 2019, Saiful dan juga Doni Tri Istiqomah meminta uang senilai 1,5 miliar rupiah kepada Harun Masiku. Beberapa hari kemudian, Harun menjawab siap untuk memberikan uang yang diminta Saiful senilai 1,5 miliar rupiah. Pada 17 Desember 2019, Harun Masiku memberikan uang kepada Saiful senilai 400 juta rupiah untuk diserahkan kepada Wahyu sebagai down payment. Selama beberapa lama, pada 26 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful dan menyampaikan agar Saiful mengambil uang sejumlah 850 juta rupiah. Banyak fakta persidangan, maka harus segera menangkap Hasto Kristianto. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili terdakwa Saiful Bahri seharusnya dapat memerintahkan JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk segera menahan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia atau KAI Damai Harilubis mengatakan peristiwa yang terjadi selama proses penyelidikan maupun penyidikan kasus yang menjerat 3 kader PDIP, yakni Saiful Bahri, Harun Masiku, dan Agustiani Tio Fridalina, serta Komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah bisa dijadikan dasar untuk menghalangi kerja KPK. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, termasuk keterangan para saksi dan alat-alat bukti di persidangan, serta tanda-tanda keterlibatan Hasto sejak diberitakan terkait mencret, sembunyi di gedung PT IKA dan sulitnya KPK selaku lembaga negara memeriksa gedung sekretariat PDIP, sudah merupakan bentuk penghalangan tugas lembaga anti rasuah untuk melakukan penyidikan. Begitu kata Damai Harilubis kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 17 April. Apalagi selama persidangan berlangsung, Hasto Kristianto yang menjadi saksi untuk terdakwa Saiful Bahri pada hari Kamis kemarin 16 April terlihat mengelak dari pertanyaan jaksa maupun hakim. Meskipun akhirnya, Hasto mengakui setiap barang bukti percakapan yang ditunjukkan oleh jaksa berdasarkan BAP, Hasto terlihat masih mencari-cari alasan untuk pembenaran. Misalnya terkait adanya bukti percakapan antara Hasto dengan Saiful yang menyebut bahwa Harun Masiku sudah menggeser 850.
Diduga itu berkaitan dengan uang 850 juta rupiah yang diserahkan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan melalui Saiful dan juga Agustiani. Dalam bukti percakapan tersebut, Hasto pun menjawab oke sip. Namun Hasto tetap mengelak dengan alasan kata oke sip tersebut menandakan ia telah membaca pesan tanpa memberikan atensi atau arahan kepada Saiful. Sebetulnya demi penegakan hukum secara formil yang berlaku, serta demi kebenaran hukum secara material, maka majelis hakim yang memeriksa perkara atas dasar ex officio karena jabatannya punya hak untuk memerintahkan JPU atau inisiatif JPU untuk memproses hukum Hasto atau atas permintaan kuasa hukum terdakwa kepada majelis hakim agar memerintahkan JPU untuk memproses hukum, bahkan menahan Hasto jika adanya alat bukti dan keyakinan kuat diduga memberikan sumpah palsu. Jelas damai. Apalagi di dalam persidangan, Hasto mengaku mendengar bahwa Saiful Bahri meminta uang kepada Harun Masiku pada awal Desember 2019 untuk memuluskan permohonan DPP PDIP ke KPU agar menggantikan posisi Rizky Aprilia oleh Harun Masiku. Dari kabar tersebut, Hasto juga mengaku langsung minta klarifikasi kepada Saiful dan menegurnya. Dikhawatirkan Hasto akan mencoba menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Dasar hukum dimaksud adalah KUHP pasal 174 dan KUHP pasal 242 dengan ancaman 7 tahun penjara. Begitu kata Damai. Dengan demikian, kata Hasto, jika majelis hakim masih perlu mendapatkan keterangan dari Hasto untuk mencari kebenaran, maka majelis hakim diharapkan untuk tidak segan-segan memanggil kembali Hasto untuk dimintai keterangan. Majelis hakim berdasarkan ex officio dapat memanggil kembali Hasto untuk dimintai keterangan kembali apabila majelis hakim merasa masih membutuhkan keterangan tambahan untuk membuat terang dan jelasnya perkara, lalu menggunakan hak ofisionya pada saat sidang berlangsung sesuai dengan kedua hukum positif, yakni KUHP dan KUHP. Pertanyaannya, apakah majelis hakim dan JPU mau menggunakan hak ex officio-nya itu? Begitu kata Damai. Hari ini, Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Persidangan kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dengan terdakwa Saiful Bahri yang merupakan kader PDIP rencananya akan kembali digelar pada hari ini, Kamis 16 April. Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksana tugas atau PLT juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, Jaksa KPK akan menghadirkan 2 saksi di persidangan pada hari esok. Keduanya merupakan supir terdakwa Saiful Bahri, Ilham Yulianto dan juga Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Rencananya, Ilham, sopir Saiful, dan Hasto. Begitu kata Ali Fikri kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 15 April kemarin. Pada persidangan sebelumnya, hari Senin 13 April, Jaksa KPK menghadirkan 2 staf tersangka Wahyu Setiawan saat masih menjadi Komisioner KPU RI. Kedua staf yang sudah bersaksi di muka persidangan adalah Retno Wahyudiarti dan Rahmat Setiawan. Rahmat Setiawan sendiri mengaku sebagai ajudan dari Wahyu Setiawan. Sebelumnya dalam perkara tersebut, Saiful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku yang belum tertangkap atau berstatus DPO didakwa memberi uang secara bertahap sejumlah $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022. Saat ditanya menerima uang dari PDIP ataupun tidak, Ketua KPU tertawa. Lah, aneh kan? Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman telah merampungkan pemeriksaannya di KPK pada hari Selasa sore 28 Januari 2020. Arief diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan suap pengurusan PAW caleg PDIP yang telah menjerat 4 orang tersangka. Nah, kepada awak media, Arief menuturkan dicecar sekitar 22 pertanyaan oleh penyidik.
utamanya mengenai tupoksi dan kewenangan Komisioner KPU. Ada 22 pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertama terkait dengan profil, jabatan, tugas kewenangan. Kemudian kedua terkait dengan relasi saya dengan Pak Wahyu. Cara kerja saya, Pak Wahyu dan anggota dari KPU seperti apa. Kata Arief di kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Nah selanjutnya, kata Arief, penyidik juga mengkonfirmasi mengenai mekanisme KPU dalam merespon surat-surat dari PDIP terkait dengan pengajuan PAW. Pokoknya sih KPU sudah mengambil keputusan sebagaimana yang kami tuangkan dalam surat yang telah kami kirimkan sebagai jawaban. Begitu kata Arief. Mengenai dugaan suap, Arief juga mengaku sempat ditanyai penyidik. Namun dia mengaku tidak pernah menerima apapun dari PDIP ihwal pengajuan PAW anggota DPR.